follow, subscribe, share dan like it ya, jangan lupa di subscribe ya. Salawat dan salam semoga tercurah pada uswah dan kedua kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita menjadi kebanggaan bagi kita sebagai umatnya. Banyak sekali keutamaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umatnya, mulai dari dilipat gandakan pahala amal ibadah kita 10 kali lipat. Apapun amal ibadah kita, pahalanya 10 kali lipat. Yang kedua, Allah janjikan umatnya Rasulullah SAW ini tidak akan disiksa di dunia. Tetapi maksud saya tidak akan disiksa di akhirat, tapi siksaannya Allah segerakan di dunia. Dengan fitnah, huru-hara, panasnya geopolitik, bencana alam, dan juga dengan pembantaian. Sehingga dengan 3 jalan tadi, jika umat Islam meninggal tanpa syirik kepada Allah, dijamin di akhirat tinggal menikmati pahala surga. Kemudian yang ketiga, yang membuat kita juga bangga menjadi umat Nabi Muhammad SAW adalah Allah jadikan kita penghuni surga paling banyak. Bapak Ibu mau masuk surga? Mau masuk surga Bapak Ibu? Yang jawab sedikit, berarti peminatnya sedikit ini. Bapak Ibu mau masuk surga? Iya, tahu nama-nama surga? Hafal nama-nama surga? Nah, mau masuk surga tapi nggak hafal nih, gimana? Jangan-jangan hafalan neraka daripada surga. Neraka nggak usah dihafalin, kita tidak berminat memasukinya ya. Bu, mau masuk surga Bu? Tuh, yang jawab juga sedikit tuh, aja sedikit. Bu, mau masuk surga Bu? Mau langsung apa mau mampir dulu ke neraka Bu? Oh langsung, punya apa Bu? Mau masuk surga langsung Bu? Bu, saya kasih tahu Bu, jalan pintas masuk surga itu adalah sabar. Jika Bapak Ibu, ibu-ibu terutama, jika ingin masuk surga tanpa hisab, ya, tanpa masuk ke neraka dulu, itu harus melakukan hal yang satu ini. Kalau saya kasih tahu mau diamalkan Bu? Halo? Kemana Bu? Tahu nggak Bapak Ibu sekalian? Tiket masuk surga tanpa hisab itu satu diantaranya, sabar. Apa Bu? Sabar. Sabar dalam mentaati Allah. Dalam keadaan senang kita taat, dalam keadaan susah kita taat. Dan ketika datang godaan untuk membuat kita maksiat, kita tidak mau melakukannya karena sabar dalam menahan sesulit apapun hidup kita. Jadi gimana Bu? Mau bersabar Bu? Siap ya? Kalau bapaknya nikah lagi mau sabar nggak Bu? Katanya mau masuk surga tanpa hisab. Giliran itu Ustaz harus sabar ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi saya sampaikan jatah surga umat Nabi Muhammad ini paling banyak. Suatu hari Umar bin Khattab bertanya pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kam adadu ahlil jannah?" Wahai Rasulullah, berapa jumlah penghuni surga? Rasulullah SAW menyampaikan, "Inna fil jannati 'ishruna wa mi'atas saffin." Sesungguhnya di surga ada 120 saf. Rasulullah tidak menyebutkan di surga sekian orang, tidak. Tapi Rasulullah SAW menyebutkan di surga nanti ada 120 saf. Walakum minha, jatah untuk kalian dari 120 saf adalah samanuna saffin. Allahu Akbar. 80 saf sudah di booking oleh Rasulullah untuk kita. 2/3 surga sudah di booking oleh Rasulullah untuk kita. Sisanya berapa? 40 saf Allah bagi rata kepada 123.999 nabi dan umatnya. Allahu Akbar. Betapa Allah memuliakan kita. Kenapa Allah begitu memuliakan kita? Karena Allah takdirkan kita hidup di ujung peradaban manusia. Karena Allah takdirkan kita hidup di zaman penuh dengan fitnah. Mulai dari fitnah yang ecek-ecek. Apa fitnah yang ecek-ecek Bapak Ibu? Ya itulah yang kece-kece kayak gitu ya. Sampai fitnah yang paling kakap itu apa? Fitnah Dajjal. Ada. Semua kemaksiatan dan fitnah di zaman para nabi dan rasul ada di zaman sekarang. Coba apa yang ada yang tidak ada? Fitnah dan kemaksiatan apa yang tidak ada zaman nabi dan rasul dulu sekarang yang tidak ada? Ada semua Bapak Ibu. Saking dahsyatnya. Bahkan yang terbesar adalah kita akan menghadapi fitnah iblis dan Dajjal.
Di zaman para nabi dan rasul mereka tidak muncul bersamaan, di zaman kita mereka muncul bersamaan. Maka betapa besar pahala yang Allah berikan kepada umat akhir zaman ini. Jangankan berjihad mengangkat senjata sampai syahid, menghidupkan sunnah saja pahalanya luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ata syahidin. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di saat manusia mematikannya, maka dia akan mendapatkan 100 kali pahala mati syahid. Sekali lagi Bapak Ibu, 100 kali pahala mati syahid. Para sahabat bertanya, syuhada minna minhum, syahidnya kami atau syahidnya mereka? Bal syuhada minkum, bahkan syahidnya kalian para sahabatku. Allahu Akbar. Hari ini banyak sekali sunnah Rasul dimatikan oleh manusia, termasuk oleh umat Islam yang mengakunya Islam. Tapi manakala kita menghidupkannya, 100 kali pahala mati syahidnya para sahabat. Allahu Akbar. Ya. Kenapa pahala demi pahala itu diberikan? Karena kita hidup di zaman penuh dengan fitnah. Maka dari itu banyak sekali para nabi dan rasul yang ingin hidup di zaman kita. Semua nabi dan rasul meminta kepada Allah, akhir ajalana ila ummati Muhammad sallallahu. Ya. Ya Allah, tangguhkan ajal kami sampai di mana umat Nabi Muhammad SAW itu hidup. Saking hebatnya, dahsyatnya perjuangan di akhir zaman, Bapak Ibu. Cuma satu nabi yang Allah kabulkan hidup di zaman kita. Siapa? Nabi Isa alaihi salam. Nanti kita bahas Nabi Isa. Ya, kita bahas Nabi Isa dalam peta peradaban para nabi dan rasul. Nah, ini peta peradaban para nabi dan rasul, from the end to begin to the end, from begin to the end. Ya, from zero to hero, ya. Atau minal bidayah ila nihayah. Inilah peradaban para nabi dan rasul kita. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami datang bersama membawa misi Palestina. Kenapa harus Palestina? Ini ending peradaban kita di sini, Bapak Ibu. Kata Rasulullah SAW, apabila panji hitam berkibar di bumi Baitul Maqdis, idza qamat rayatul sud fi Baitul Maqdis atau fi aqnafi Baitul Maqdis. Apabila panji hitam berkibar di bumi Baitul Maqdis atau di pelatarannya, fasa'atu aqrabu ilaikum, maka kiamat lebih dekat kepada kalian ketimbang kepala dengan pundakmu ini, wahai Ibnu Hawalah. Rasulullah menepuk pundak dan kepalanya Ibnu Hawalah. Jika panji hitam berkibar di bumi Palestina, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, ini Baitul Maqdis, ya, rumah yang disucikan Allah, Masjidil Aqsa, nama lain dari Masjidil Aqsa, atau di pelatarannya, maka kiamat lebih dekat pada kalian ketimbang pundak dan kepala kalian. Bapak Ibu, hari ini kita dikejutkan dengan satu kekuatan pasukan yang kembali mempermalukan dua negara adidaya. Pasukan ini berhasil mempermalukan Rusia yang sejak Gorbachev memimpin sampai Boris Yeltsin tidak mampu menguasai negara Afghanistan ini. Kemudian dipermalukan lagi Amerika. Amerika masuk ingin mencoba kebolehannya, ternyata pun sama. 2.600 tentara Amerika 2015 tercatat 2.600 tentara Amerika pulang tinggal jasad, dan tidak ada yang, dan banyak yang tidak utuh, ada yang tinggal tangan, kepala, kaki, Bapak Ibu. Saya simpan datanya di sini di laptop saya. Bagaimana hancurnya pasukan Amerika, Apache mereka, tank-tank mereka, ya, Humvee mereka itu hancur semua. Ya, Bapak Ibu sekarang mati Allah. Nah, bagaimana tidak stres? Maka Joe Biden per 11 September menarik semua pasukan Amerika. Terbukti dua negara adidaya tidak bisa tidak bisa mengalahkan pasukan ini. Apakah ini membuktikan hadis Rasulullah SAW? Yakhruju min Khurasan rayatun sud, akan keluar dari bumi Khurasan para pembawa panji hitam. La yarudduha syai'un, tidak ada satupun kekuatan di dunia yang bisa mengalahkan mereka. Hatta tunsaba bi Ilya, sampai mereka menancapkan panji hitam mereka di bumi Ilya. Nama kedua dari Masjidil Aqsa, nama ketiga dari Masjidil Aqsa, Ilya, bumi yang disucikan, bumi Tuhan. Ya. Tidak ada kekuatan manapun yang bisa mengalahkan mereka di muka bumi ini, sampai mereka menancapkan panji hitam mereka di bumi Al-Quds. Berarti sampai ending. Setelah itu kiamat telah dekat pada manusia.
Taliban setelah mengatakan Rusia sudah kami tumbangkan, 97 mereka hengkang dari negara kami. Amerika pun sama. Berikutnya yang akan kami bebaskan setelah Afghanistan adalah Masjidil Aqsa. Ini yang bikin Israel ketakutan, sedang kalang kabut tuh, sedang stres nih, sedang panas dingin Yahudi Israel. Kenapa? Taliban berikutnya akan mengalahkan Israel. Berarti panji hitam mereka sebentar lagi akan berkibar di bumi Palestina. Tapi apakah hanya mereka, pasukan Khorasan? Khorasan ini jantung kotanya Afghanistan. Ya, suatu wilayah yang luas antara Iran dan Afghanistan, termasuk Iran dan Afghanistan. Isfahan itu masuk ke Khorasan. Bahkan sampai ke Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan itu sudah masuk ke wilayah Khorasan. Namun jantung kotanya adalah Afghanistan. Nah, disinilah Imam Mahdi akan muncul. Kemunculan Imam Mahdi bersama pasukan panji hitam dari Khorasan ini akan ditandai dengan satu, terhalangnya manusia melaksanakan haji dan umrah. Idza muni'an nas ay yahujjal baita aw ya'tamir ilaih. Sekarang sudah terhalang belum? Allah. Yang kemudian diikuti dengan wafatnya seorang raja dari bumi Bani Abbas modern, Saudi. Fayaktatilu salasatun minhum, maka berperang 3 laki-laki, 3 anak laki-laki di sisi Ka'bah kalian, inda kanzikum. Kulum ibnu khalifatin, 3-3-nya putra mahkota. Tsumma la yasiru ila wahidin minhum, tapi salah satu dari mereka tidak berhasil menjadi raja, karena yang menjadi raja adalah Imam Mahdi. Allahu Akbar. Ibu, tahun-tahun ke depan ini peristiwa dahsyat luar biasa. Sepertinya peristiwa-peristiwa besar akan Allah kehendaki muncul di hadapan kita. Saya tidak mengatakan ini ramalan, tapi ini hadis Rasulullah. Maka terkutuklah mereka mengatakan ini cocok logi dan ramalan. Allahu Akbar. Hadis Rasul disebut lamaran, hadis Rasulullah disebut cocok logi. Kita tunggu mereka di yaumul hisab nanti. Siapkan hujah kalian di hadapan Allah. Saya siap menyiapkan Quran dan sunnahnya di hadapan Allah untuk kalian. Allahu Akbar. Belum apa-apa udah marah-marah Ustaz. Enggak, saya nggak marah Bapak. Tapi kalau bicara iman dan akidah itu harus hitam di atas putih kan Bapak Ibu ya? Harus hitam putih. 2015 1435 Hijriah di bulan Ramadan Bapak Ibu sekalian. 5 anak penghafal Quran usia 13, 14, 15 tahun, mereka bermimpi di malam yang sama. Mereka sebelumnya tidak bertemu dan tidak janjian, nanti malam kita mimpi yang sama, tidak. Tiba-tiba Allah berikan satu kabar gembira pada mereka. Rasulullah hadir dalam mimpi mereka.